Oke. Wow. Jumpa lagi bersama kami di channel Celoteh Pemuda, channel YouTube terhits Kota Medan dan Provinsi Sumatera Utara menuju Indonesia Raya. Hari ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa. Bukan biasa di luar. Oke. Biasa di luar. Abang ini adalah yang memiliki posko perjuangan rakyat Sumatera Utara. Yang punya posko perjuangan rakyat Sumatera Utara. Jadi inilah dia abang kami, Abang Liston Huta Julu. Apa kabar Bang? Sehat Bang? Sehat Bang. Aduh. Sehat Bang. Terima kasih loh Bang. Ini sebetulnya bukan kami yang bertamu ke tempat Abang Daliston ini. Karena beliau juga kesibukannya banyak kan. Kami ini sangat berterima kasih beliau menyempatkan waktunya untuk bisa berbincang-bincang dengan kami komunitas Celoteh Pemuda. Hari ini kita mau bahas apa Bang? Ya, kita mau bahas tentang bagaimana perjuangan Bang Liston dari ketika di bangku kuliah, kemudian ketika juga sampai sekarang menjadi ketua umum Posko Perjuangan Rakyat Sumatera Utara. Seperti kita lihat di belakang sudah stay ambulan. Oke. Jadi kalau ada apa-apa bisa langsung ngangkut. Oke Bang. Ya. Jadi Bang, kami ini Bang suatu kehormatan di channel kami ini bisa datang kemudian mewawancarai Abang. Jadi Bang, yang ingin kami tanyakan Bang, aktivitas Abang akhir-akhir ini apa Bang? Ya, aktivis aku akhir-akhir ini menjaga si Morales Huta Julu. Semuanya 1 Juli itu apa tuh Bang? Anak. Karena baru lahir coy. Iya, oke. Ternyata Bang Liston ini baru lahir putra yang pertama Bang ya? Pertama. Putra yang pertama, baru bulan kemarin Bang? Bulan kemarin, masih 1 bulan 3 hari nih. 1 bulan 3 hari, semoga sang putra sehat-sehat dan bisa menjadi generasi pemimpin bangsa ke depan Bang. Amin. Nggak ditanya kenapa namanya Morales. Oke. Kode. Kenapa Morales Bang? Ada Jadi- arti tertentu. Saya buat nama anak saya Morales Huta Julu. Jadi pada saat itu ya adalah sedikit ya kenakalan mahasiswa pada saat itu ya 2008. Saya sering membaca bukunya Presiden Bolopia. Namanya kan Presiden Bolopia itu 2008 itu kan namanya Evo Morales kan gitu. Jadi saya terinspirasi dengan kepemimpinan beliau. Jadi saya berjanji ketika ada saya punya anak laki-laki saya akan buat namanya Morales Huta Julu. Inspirasinya ke depan anaknya juga Iya. jadi presiden. Jadi ini ya negara Bolivia 2008 ya kan Bang. Jadi Bang, aktivitas Abang masih lanjut nggak untuk advokasi? Masih sejauh ini kita masih dengan kawan-kawan masih tetap artinya masih aktif lah dengan gerakan-gerakan rakyat pengadvokasian apa yang masyarakat yang termarginalkan kita bela, kita advokasi apa masalahnya beserta dengan kawan-kawan mahasiswa, kawan-kawan pengurus DPC kabupaten kota seperti itu. Itulah fungsi dari Pospera tadi Betul. Bang. Ya. Tapi kan Bang, mohon maaf nih Bang, di luar sana tuh kan ada tuh Bang orang-orang yang berpikir tentang Pospera ini adalah underbu partai politik. Itu benar atau enggak? Oh enggak. Enggak Bang ya. Saya waktu duduk di legislatif ya, saya pernah dewan kan. pernah dewan. Jadi saya PKPI. Saya partai PKPI. Sampai sekarang Bang? Sampai sekarang. Sekarang ya? Belum keluar kita kan gitu kan. Iya. Jadi di kalangan Pospera ini semua partai masuk gitu. Tidak ada underbunya partai si A si B enggak. Semua masuk. Karena kan Pospera ini kan ruang lingkupnya kan semua di aktivis-aktivis yang berasal dari anak 98. Kalau saya kan nggak aktif 98. Adikannya kan begitu kan. Nah, jadi masuk di sini. Nah, kader-kader itulah masuk. Jadi Bang Liston ini juga sebetulnya juga punya channel YouTube. Oh iya Bang. Oh, aku malah nggak tahu nih Bang channel itu. Jadi nanti mungkin ada di bawah ini ya. Oh, oke. Channel YouTube ada di bawah Channel ini. YouTube-nya ada di bawah ini. Jangan lupa subscribe juga. Subscribe Tonton. karena beliau ini ketum Pospera Sumut yang punya posko, yang punya Sumut. Oke. Bang, jadi berbicara tentang Pospera lah ya kan Bang. Iya. Pengadvokasian apa yang paling besar yang pernah diadvokasi oleh kawan-kawan Pospera Bang? Oh. Jadi kan Pospera ini kan posko perjuangan rakyat. Jadi yang paling besar itu pernah kita advokasi, kita bantu berserta dengan kawan-kawan khususnya mahasiswa. Pospera juga ada juga organisasinya tingkatan mahasiswa namanya
Dema mahasiswa, Departemen Mahasiswa gitu lah. Itu masih di bawah naungan Pospera tuh ya? Betul, di bawah kita. Itu di Tanah Karo kasus erupsi Gunung Sinabung. Di Desa Mardingding, Kecamatan Pinggan Derket. Jadi kita 8 bulan di sana. 8 bulan bersama kawan-kawan. Apa yang dimakan pengungsi tersebut, kita sudah makan itu. Kita bantu penuh. Berarti sama-sama merasakan lah pada saat Sama-sama itu, Bang? merasakan. Seperti Tinggalnya sama di tenda juga? sama. Nggak ada perbedaan, contohnya kita gara-gara Pospera ini. Enggak, sama kita. Apa yang sudah dilakukan masyarakat tersebut, itu kita kerjakan. Bahkan sampai masang tenda ada dikirim dari pusat ya, dari DPP melalui Bang Adian Napitupulu, masuk Bang Mustara, inilah. Dikirimlah bantuan ini bentuk tenda dan ambulan dikirim ke Tanah Karo. Kita pasang 200 tenda itu. Bagaimana nasib masyarakat pengungsi tersebut, kita kurangi beban, kira-kira seperti itu. Gitu Bang. Berarti sama rasa, nggak ada perbedaan. Nggak ada perbedaan. Nggak ada perbedaan. Jadi inilah Pospera, artinya sesuai dengan fungsinya, posko perjuangan rakyat. Ya posko menampung aspirasi masyarakat apa yang dikeluhkan tersebut. Tapi itulah pengadvokasi yang terbesar Pospera tuh Bang ya? Betul, betul yang paling besar. Karena itulah mulainya gitu. Pengadvokasian yang pertama, Iya, iya. kita katakan. Oh, yang pertama. Yang pertama, 2015 pada saat itu. Itu Bang, ketika mengadvokasi selama 8 bulan itu Bang, ada nggak banyak nggak suka duka yang dirasakan oleh Abang sendiri termasuk atau dari anggota melapor ke Abang gitu? Ya banyak dong, artinya kan kita datang ke sana kan bukan serta-merta langsung diterima masyarakat, kan bukan. Pasti. Nah penyesuaian, ini mereka ini datang kemarin, mau apa ini? Apa tuh? Nah, kan gitu. Jadi kita pelan-pelan lah kita, gini Pak, gini kedatangan kita di sini, pengadvokasian bagaimana kami bisa membantu Bapak dan Ibu gitu. Jadi kita bantu masak, kita bantu masang tenda, ada urusan-urusan mereka juga ke pemerintahan kita bantu, nah gitu. Ya banyak hal lah untuk waktu selama 8 bulan. Ya suka duka enak lah, lebih banyak enaknya lah waktu kan gitu. Karena sejatinya pun Bang ya kan, jangan ngaku aktivis lah kalau belum pernah mengadvokasi permasalahan masyarakat gitu ya kan Bang. Oh iya dong. Kadang ada juga aktivis-aktivis ini Bang yang baru-baru netas gitu kan, dia mengatakan dirinya ya saya aktivis, tapi dia belum pernah mengadvokasi permasalahan rakyat Bang, belum pernah sama-sama merasakan apa yang dirasakan rakyat. Ya, kalau mungkin ya itulah mungkin persisi ala itu ya kan. Tapi kalau menurut pribadi saya, kalau memang kita sebagai aktivis ya kita harus memang terjun ke lapangan apa yang sudah dirasakan masyarakat tersebut kan. Bagaimana kita merasakan persoalan masyarakat kalau kita tidak turun ke lapangan kan begitu kan? Betul tuh Bang, betul. Bagaimana? Ini persoalan rakyat, hidup rakyat. Nah, kalau ditanya rakyat yang mana sudah kan begitu kan? Nah, jadi memang kita harus turun ke kelompok-kelompok masyarakat itu. Sama-sama merasakan. Oh iya dong, persoalan kalah menang itu nanti, tapi kerjakan dulu apa yang menjadi tuntutan dari para masyarakat tersebut. Keren. Gitu ya. Urusan kalah menang itu nanti yang Ya, berjuang Bang. berjuang ya kan? dulu Betul. bersama masyarakat. Kemenangan itu akan kita raih ketika sama-sama kita berjuang kan begitu. Iya. Betul Bang. Iya. Pas itu, Bang. Kira-kira seperti itu. Ini enaknya. Jadi Bang sedikitnya Bang. Flashback ke belakang ya Bang ya. Ya. Jadi ketika Abang masa-masa kuliah nih Bang, saya dapat informasi dari tim bahwasanya Abang itu pernah di DO Bang ya. Ya. Gitu Bang, karena apa tuh Bang? Ya. Bisa di DO gitu. Saya pernah di DO dari ke salah satu kampus swasta lah Di Medan Bang ya. di Medan tahun 2007. 2007 Bang ya. Iya, tahun 2007 saya di DO, di drop out berserta ada kawan-kawan saya lah, ada kami kan SD itu sekitar pulang kalau saya lupa itu 42 orang. Jadi ya alasan pihak kampus tersebut ya di DO karena membuat satu kerugian kampus lah, keonaran seperti itulah menurut mereka. Kalau menurut kita kan tidak kan begitu. Jadi waktu saya di DO pada saat itu memang ya jatuh kali lah ibaratnya linglung gitu. Kalau bahasa Medannya kan linglung. Iya, gimana dengan sama orang tua nanti, gimana sama apa nih? Kira-kira seperti itu. Jadi perjalanan pada saat itu memang waktu mahasiswa memang saya kurang memahami dalam dunia gerakan mahasiswa pada saat itu waktu baru-baru kuliah. Iya. Semenjak di DO baru kita kenal, oh ini rupanya gerakan mahasiswa. Jadi seperti itu pada saat itu. Itu berarti inilah pengorbanan daripada mungkin perjuangan Bang ya yang mau kita raih Bang ya. Iya. Jadi pada saat waktu saya ada sampai pergi kemana-mana, kawan-kawan saya juga pada saat itu ada yang kena tangkap.
Dan kawan-kawan saya yang kena tangkap itu sekarang sudah jadi prestasi yang bagus. Ada yang jadi pengacara, ada yang jadi DPR, ada yang kerja di perusahaan ternama. Udah jadi lah pokok kawan-kawan saya. Berarti DO itu bukan faktor penyebab masa depan kita sukses atau enggak, Bang ya? Maksudnya, ya kan? Iya betul. Betul kan? Artinya jangan mengimplementasikan bahwasanya karena sudah pindah kampus masa depan kita tidak Betul, benar. betul. Ya buktinya saya pernah dewan 60 kali kan begitu kan? Iya. Kawan-kawan saya sudah berhasil semua, ada yang kerja di perusahaan, dewan dan pengacara, semua sukses. Kamu juga sebagai ketua Puspera Sumut kan, menguasai Sumut juga. Iya. Alhamdulillah pernah jadi anggota dewan juga. Kan? Iya. Berarti kan nggak memfaktori, Bang. DO itu bukan faktor masa Iya, depan kan? Kayak berarti gitu. di DO itu ya kan apa namanya istilahnya membuat kita tuh menjadi masa depan kita suram. Suram. Oh, enggak dong. Berarti gitu indikatornya. Enggak. Yang penting semangat, Bang ya kan? Yang penting tetap semangat dalam berjuang kan gitu kan. Semangat dan kemauan kita mau jadi apa? Iya. Apakah kita harus berdiam atau tetap maju melangkah kan begitu? Iya, betul. Karena proses dalam sebuah meraih sukses itu memang kan tahapannya panjang. Kadang-kadang memang dalam sebuah proses itu kita kadang memang mengeluh, manusia coy. Betul. Kan begitu. Tapi memang harus proses itu memang harus jalani kan begitu. Jadi memang kalau kita runut saya ke belakang 2008 itu mengenalnya tokoh politik seperti Adian Apitupulu tuh 2008 saya kenal beliau sama Ketua Umum Mustar Bonaventura. Pada saat ya kenakalan itulah waktu mahasiswa itu saya berangkat ke Jakarta, saya jumpai Bang Adian. Ya pada saat itu saya memang mau kembali ke Medan. Bang Adian katakan sama saya, ya iyalah kalau kau jumpai pendeta ya bagaimana kau menuju ke surga, jalan ke surga katanya. Kalau kau jumpai saya bagaimana sampai ya kau lari katanya gitu. Oh betul juga ini pikirnya. Akhirnya saya tetapkan untuk berjuang gitu. Jadi pulang dari sana, dari Kalimantan pada saat itu tempat terakhir saya injak, ya balik ke Medan. Selama berjalan-jalan keliling-keliling provinsi, terinspirasilah saya dalam sebuah membentuk kelompok bersama kawan-kawan, namanya dulu saya bentuk sama kawan-kawan namanya Himpunan Mahasiswa Tobasa di Kabupaten Toba. Itulah pergerakan-pergerakan pada saat terinspirasi pada saat keliling-keliling Indonesia. Bang, ini nanya nih, Bang. Kita mesti cerita yang dulu-dulu ya kan, Bang. Selama Bang jadi aktivis, Bang, ya kan? Perjuangan atau kelakuan apa yang paling menurut Abang itu di luar nalar Abang? Abang bahkan sendiri Abang nggak yakin pernah melakukan itu, tapi Abang lakukan. Iya. Yang nggak terkonsep dalam pemikiranku karena saya sudah tidak pernah berpengalaman dalam sebuah aktivis ya. Saya pernah ngorganisir itu sama kawan-kawan tidak masuknya listrik di Parsuburan. Jadi, saya mampu nggak saya ini untuk berbicara kepada masyarakat ini? Parsuburan daerah mana tuh? Habicaran, Kabupaten Toba. Oh, Kabupaten Toba. Toba Samosir. Saya dibawa ada kawan-kawan saya, tokoh-tokohnya lah di situ ada Hotbut Panjaitan, Apen Panjaitan, Matius Situr, kawan-kawan saya. Saya dibawa ke gunung sana, memang betul nggak ada listrik. Tapi ada juga batasanku, saya mampu nggak untuk berbicara di sini. Ternyata saya coba, dibantu dengan sokongan kawan-kawan, ya percaya diri saya bisa juga. Artinya pengapokusian pada saat itu soal perjuangan-perjuangan di Kabupaten Toba seperti listrik, ya berhasil juga kami bawa dengan bantuan kawan-kawan yang tadi. Itu pas mahasiswa tuh, Bang ya? Masih mahasiswa, 2012. Itu kan kalau di daerah, Bang. Kalau skala nasional pernah? Kalau skala nasional, ya waktu aktivis mahasiswa itulah waktu kasus-kasus yang lama-lama ya. sedikit agak-agak apalah itu ya kan. Gini-gini jantung aja ya kan. Tapi kan bisa juga nggak Bang di-sharing, Bang, biar kawan-kawan di sana tuh jangan ngaku aktivis kalau mesti di daerah gitu. Iya kan, waktu memang pemerintahan SBY ya pada saat itu ya. Ya memang krunya kawan-kawan melalui semua aktivis Indonesia memang perlawanan terhadap kebijakan-kebijakan pada saat Bapak Presiden SBY seperti kenaikan BBM apa. Kita memang melakukan perlawanan itu sama kawan-kawan mahasiswa. Di pusat, Bang? Di pusat. Pada saat itu namanya Taligini. Iya, namanya kumpulannya. Jadi kita berangkat ke Jakarta, ya buat demo lah mengkritisi supaya BBM itu jangan diturunkan. Kira-kira seperti itulah. Ya perlawanan kebijakan itu memang ya sangat-sangat agak-agak ngeri-ngeri sedap kalau kata orang Medan kan. Ini kemana pula ini? Mana nih ya? Lagi kalau udah demo kan, mana ini? Udah gitu-gitu.
Tapi memang harus dilalui kan? Iya, Bang. Iya, iya. Ya kan perubahan itu kan tidak cukup dengan kita merepek di sosmed Iya. apa. Memang kan harus memang ada action kan, Action, kalau dibilang iya. Medan kan action. Ya action aja lah, ngapain banyak kali cakapnya. Iya, oke. Nggak bisa aja gitu kan. Kalau teori baca buku lah cuy katanya Iya. kan. Ya gitu juga kalau yang pikir kan. Jadi kalau soal teori pada saat itu saya harus akui saya nggak pala pandai berteori pada saat itu. Ya gimana, udah cocok, apa isunya? Ya kita mainkan lah. Nah, gitu-gitu. Apa eksekusi lapangan Bang ya? Oh iya. Pak SBY, dengar ini dulu. Salah satu orang yang demo Bapak, Pak. Tapi kan itu memang proses kan Iya, semua kan. pasti, Bang. Dan pengalaman itu juga pasti berdampak bagi Abang gitu. Iya. kan. Kalau tidak mungkin seperti itu, kurasa ya kita nggak tahu juga cerita kehidupan selanjutnya kan. Iya. Kalau tidak pernah korban kan begitu ya. Karena udah korban, kita tetap maju, ya memang harus dilalui. Ya pasca daripada saat itu, ya aku pernah mencalonkan diri juga pada saat itu sebagai caleg, calon legislatif di Kabupaten Toba kan. Ya kemenangan belum berpihak, kan itu kalah kan itu kan. Tapi kan soal itu kan tetap kita semak juga kan mengadvokasikan rakyat ini kan. Artinya kita sudah Belum pernah melakukan diizinkan kan hal-hal gitu kan. yang baik, kemenangan belum berpihak. Toba. Tapi kita harus semak juga. Abang udah pernah membuat perubahan di daerah Tobasa itu ya? Iya. Udah banyak. Artinya kita sudah pernah melakukan hal-hal yang baik lah untuk Toba. Tapi tidak langsung kita kebencian itu kita tanamkan karena kita tidak menangkan gitu kan. Betul. Ya harus tetap semangat dong kan. Semangat, ya. Artinya ada jalan-jalan yang lain kan begitu. Artinya kawan-kawan saya juga banyak yang waktu saat didampingi saya berjuang ya bagus-bagus lah jiwanya, orang-orang mahasiswa yang berasal dari Toba. Berarti udah masuk listrik lah ya di tempat pergunungan yang pernah Bang Iya, Abang sudah. sudah ya. Sudah. Saya sudah lihat Nah, lokasinya. Ini makanya perubahan yang sangat luar biasa kan gitu kan. betul. Mungkin memang jalannya belum di situ untuk sukses Iya. kan gitu kan. Atau mungkin belum saatnya gitu. Oh. Jadi Bang, untuk apa namanya, Pospera ke depan nih gimana Bang? Yang untuk hari ini Bang, aku udah dapat kabar bahwasanya Abang advokasi perusahaan yang apa, yang mencemari apa namanya, telah membuat tindak pidana ya, Oh, bohongan sama konsumen. itu sempat- iya. Oh iya ya. Ya, kalau itulah yang masih tetap kita kita bela lah si nasabah tersebut dan agensi yang tidak dibayar oleh AIA. Sampai saat ini masih kita bela lah sampai saat ini karena belum diberikan oleh pihak AIA. Yang apa itu masih menunggulah kita. Jadi Bang, Abang ini kan selaku aktivis juga ketua Pospera, pasti ada dong tokoh yang Abang kagumi gitu Bang, entah di Indonesia kah atau di luar negeri, yang menjadi inspirasi Abang sampai saat ini gitu. Pak Morales. Iya, itu salah satu. Salah satu Pak Morales. Sampai anaknya dikasih nama Morales kan gitu. Calon presiden itu. Ya kalau di nasional ini sampai detik ini saya tokohkan itu masih agenda itu boleh ya. Saya banyaklah yang masuk dalam pikiranku dengan gerakan-gerakan dia dalam hal pengadvokasian masyarakat. Jujur saya terinspirasi dengan Bang Adian Pitupulu soal advokasi rakyat ini. Saya belajar dari dia gitu. Baca-baca, tanya-tanya gimana dia mengadvokasi masyarakat. Bisa dia dapilnya Bogor loh. Padahal dia Batak ini barang ini kan, bukan soal suku ini ya. Iya. Maaf, mohon maaf. Tapi dia mampu untuk mengorganisir di situ kan. Artinya kan dia naluri kerakyatan dia itu memang sangat Dirasakan. dirasakan. Di Depok gitu ya. Nah, gitu. Ya, sampai saat ini masih saya tokohkan aja. Tapi Bang, dengar-dengar katanya Pospera ini pendukung setia Jokowi. Oh ya, sampai detik ini kita masih mendukung Jokowi. Iya. Pospera sampai detik ini. Artinya mengawal lah cita-cita harapan Pak Jokowi dalam membangun bangsa ini. Artinya kan Pospera ini kan bukan cuma di Sumut kan, se-Indonesia kita. Jadi semua tetap mengawal. Ada yang bermain-main untuk bermain politik kotor sama Jokowi, ya kita coba untuk ya buatlah keterangan sama kawan-kawan. Artinya ada Jokowi itu seperti ini, kita jelaskan seperti itu. Tapi ketika ada kebijakan-kebijakan yang salah Bang, apakah Pospera berani mengkritik Jokowi Bang? Kita tetap ya mengkritik lah, bukan serta-merta artinya gini Cuman ada mekanismenya. Cuman mekanismenya nggak Nah, seperti orang-orang yang kalau dia mengkritik langsung turun ke jalan, Enggak menghadap ke dong. gedung DPR nggak gitu kan Enggak. Bang. Abang melalui ya bypass lah namanya kan udah iya. organisasinya senasional gitu. Iya, kita kan melalui pusat,
ya kan. Kadang-kadang kita diskusi juga sama pembina Sumatera Utara kan, gimana nih bang gini, oh gini. Nah, pembina Sumatera Utara juga berdiskusi melalui langsung ke Bang Adian kan begitu, ada mekanismenya semua kan begitu. Ya beda lah, adalah semua tahapannya. Gitu. Nyanyi lalu bang di channel itu bang. Ya mau nyanyi. Iya terserah lah, nyanyi apa bang. Biar penonton setia Celoteh Pemuda apalah bang, mendengar suara bang. Jadi kalau yang waktu kalau lapor gue saya nyanyikan apa ya? Tangi yang nidai nangi mengapa respon diki manang didi apeang manang didi apeang totong do diramoti. Artinya seorang ibu itu kepada anak-anaknya apapun pekerjaan anaknya atau dimanapun selalu didoakan ibu selalu mama kita berdoa untuk anak supaya lebih bagus, punya harapan-harapan besar lah kepadanya seperti itu. Harusnya bang dengan suara yang seperti ini bang bisalah juga ikut ajang-ajang audisi perlombaan. Dulu lah bang, kalau sekarang ya udah enggak. Sekarang Karena orang Batak atau orang Medan yang sering menang lomba audisi. iya, sekarang kan udah memperjuangkan rakyat terus bang. Beda. Mungkin itu udah khusus Judika aja itu. Semua punya porsi beda apa ya kan? Jangan sampai lari cuy. Jadi kalau nyanyi ini kan hiburan diri ya kan. Kalau Illegal Liston itu ambil gitar, dia bernyanyi kita. Kadang-kadang kita upload ke YouTube kan, mana tahu ada yang sore dibuka YouTube kita itu kan, ya dengarkan aja kan. Gitu. Bang, oke bang. Terima kasih bang. Bolehlah bang tuh yang terakhir kalinya pesan abang lah buat seluruh masyarakat ataupun adik-adik abang lah juga karena yang aktivis-aktivis regenerasi abang ini pesan abang lah Di untuk Pospera atau aktivis-aktivis Sumut gitu kira-kira. Ya harapan-harapan kita yang pertama, khususnya kita ini Sumatera Utara, harapan kita ya tetap damai dan akur lah, tidak ada perbedaan-perbedaan antara suku agama, namun kita tetap bersatu untuk menjaga kesukuan walaupun beda-beda agama. Artinya Sumut harus menjadi akur lah gitulah, nggak mau dipecah-pecah yang lain. Apalagi menjelang pilkada bang. Betul, jadi kadang-kadang kan mau kita generasi-generasi yang baru tumbuh ini kan darahnya itu kan wah betul itu, jadi gitu. Jadi ya harapan kita Sumut tentram dan disiplin, itu harapan kita. Jadi untuk kawan-kawan yang masih setia dalam hal pengapokasian rakyat, saya harus katakan hormat kan, artinya generasi-generasi ini masih ada keinginan dia dalam hal berbicara soal kerakyatan. Jadi untuk pengurus-pengurus kawan-kawan Pospera di DPC, ya harapan-harapan ke depannya jauh lebih bagus lah kan begitu. Aktiflah dalam pengapokasian rakyat, dan kami mewakili juga dari mungkin dari pembina segala macam. Harapan kita juga Pospera ini lebih praktik untuk rakyat, seperti yang akhir-akhir yang kau tanya tadi itu soal AI ya, itu masih lurus, masih sampai detik ini masih kita kawal terus. Konsisten dan konsisten. Kita nggak mau dipecah belah. Yang penting selesai, pihak ayah harus segera selesaikan itu tuntutan agensi dan nasabah. Kalau tidak kita akan tetap main. Itu harapan kita. Karena memang nggak kita ragu lagi masuk Pospera ini. Oh, ya, harus kita. Luar biasa. Kalau orang Medan bilang kita giling kalau nggak apa kan gitu. Iya. Bang, terakhir nih bang, ini betul terakhir. Apa namanya Pospera tadi kan bertemu Setia Jokowi. Iya. Ini kan mau pilkada Medan nih. Betul. Ya kan? Aku nggak mau dengar bang, aku Pidato Jokowi kan apa nggak nih? mau dengar, Bang. Ada rencana-rencana Aku nggak mau dengar, Bang. mau nyalon. Ah. Ya kan? Sikap Pospera sendiri bagaimana bang? Iya. Apakah membantu juga menantu Jokowi ini karena pendukung Setia Jokowi atau gimana bang? Kira-kira bang? Iya, kalau soal itu kan si Ayar ini kan penasihatnya Pospera. Oh akhirnya bisa menjadi. Penasihat Pospera secara struktural. Jadi kalau kau tanya itu saya susah bisa Iya. Oke. Pertanyaan itu sangat sulit kali ini. Tapi kita tunggu sikap Pospera Sumut kawan-kawan. Artinya kan dalam sebuah mekanisme organisasi ya apa yang bertegak ya kita dukung dulu kan. Soal untuk menentukan nanti apa ya sikap dari Pospera nanti melalui musyawarah kan gitu. Saya kira seperti itu. Oke. Bang, makasih ya bang udah Iya. udah mau berceloteh di channel kami bang. Oh iya, dah. Kami juga makasih udah mengkoel-koel abang dan abang jawab gitu kan. Oh iya. Ya, makasih banyak lah bang. Artinya kan
sebelum kau tutup kan, artinya kan seperti pemuda si Agung sama kamu kan, inilah yang sebenarnya yang diinginkan pemerintah. Anak muda punya kreativitas, tidak menjadi seberatnya kura-kura segala macam. Dan ini kan soal kreativitas sih. Mudah-mudahan channel kalian dan kru-kru yang lain berhasil kan. Jangan lupa subscribe channel. Oke. Jangan lupa juga subscribe punya ketembus merah teman. Untuk seluruh anggota Pospera udah dengarkan instruksi dari Bang Liston. Jangan lupa subscribe channel YouTube ini. Instruksi itu. Oke Bang Liston, terima kasih Bang telah berceloteh di channel Celoteh Pemuda. Sampai jumpa lagi kawan-kawan di channel kami yang justru lebih menarik ke depannya juga. No style, no olah-olah, no tipu-tipu. Bersama saya Agung Besar. Bersama saya Nanda setengah besar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.